Beberapa waktu lalu, di Indonesia dihebohkan dengan kasus pembunuhan yang diduga menggunakan racun sianida. Namun, sebenarnya sianida juga dapat ditemukan secara alami pada beberapa jenis bahan makanan. Jika sianida masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang lebih kecil, maka sianida aman untuk diekskresikan oleh tubuh. Tapi, dalam jumlah yang besar, sianida akan menghambat kerja enzim yang berfungsi untuk mengikat oksigen sebagai kebutuhan pernafasan sel-sel tubuh. Singkong sebagai sumber karbohidrat diperlukan tubuh sebagai salah satu makanan pokok, namun bisa menjadi berbahaya karena singkong mengandung bahan kimia yang disebut glikosida sianogenik yang dapat melepaskan zat sianida dalam tubuh saat dikonsumsi. Kulit singkong mengandung sianida paling tinggi, untuk itu pastikan untuk mengupas kulitnya dengan benar. Disarankan untuk mengonsumsi dalam porsi yang wajar. Berdasarkan penelitian, perendaman dan perebusan yang lebih lama, semakin besar penurunan kadar sianida pada singkong. Gejala kerusakan ditandai dengan adanya warna biru keunguan pada daging singkong akibat terbentuknya asam sianida. Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit, dapat menyebabkan mual dan muntah, tetapi jika dalam jumlah yang lebih banyak, bisa lebih berbahaya lagi. Rebung atau tunas bambu dijadikan sebagai campuran hidangan dengan sayuran lain. Sayuran ini mengandung kadar sianida yang tinggi, ditandai dengan rasa yang pahit. Selain itu, semakin tua usia rebung, semakin tinggi pula kadar sianidanya. Komponen beracun tersebut bisa dihilangkan dengan cara merebus rebung selama beberapa menit, atau bisa juga dengan merendamnya dengan air semalaman. Daun pangi atau kluwek. Di wilayah Sulawesi Utara, pangi banyak dimanfaatkan daunnya sebagai sayuran. Kandungan asam sianida terdapat pada hampir seluruh bagian pohon pangi, baik itu daun, biji, buah, kulit kayu, dan akar. Kadar sianida yang cukup beracun bagi manusia dapat diatasi dengan proses pemanasan selama 2-3 hari. Sifat asam sianida yang mudah menguap pada suhu 26 derajat Celcius ditambah dengan melarutkan di dalam air dapat menurunkan kadar asam sianida. Apel, salah satu buah yang paling sering dikonsumsi, ternyata mengandung sianida. Tapi, sianida pada buah apel tidak terdapat pada apel secara keseluruhan. Apel pada sianida hanya terdapat pada bijinya saja. Saat dikunyah, cyanogenic glycoside yang terkandung di dalam biji buah apel akan berubah menjadi hidrogen sianida. Konsentrasinya tidak terlalu besar, hanya sekitar 0,49 mg per biji buah apel. Meski bayam adalah sayuran yang menyehatkan dan bergizi, ternyata bayam mengandung sedikit zat sianida. Biasanya terdapat sianida pada bayam yang belum diolah atau masih mentah. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Memasak adalah cara terbaik untuk menghilangkan kadar sianida yang terkandung pada sayuran bayam tersebut. Itulah 5 bahan makanan yang mengandung sianida dan sering kita konsumsi. Namun karena kandungan sianidanya tidak begitu besar, yang menentukan dampak dari sianida berdasarkan besar porsi konsumsi dan bagaimana cara kita mengolah.